Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Almer Jamal Nashwa, bisa dipanggil Almer. Dan di sini aku akan membahas uh, tentang soal-soal kalkulus 1, khususnya di setelah UTS, untuk mengisi video ALEF UAS Kalkulus dari semester 1. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi beberapa tipe-tipe soal di UAS Kalkulus 1 itu yang pertama yang pasti ada limit. Nah, sekarang kita bakal kerjain soal-soal yang terkait dengan limit terlebih dahulu. Oke, pertama kita lihat yang soal A. Oke. Yang ini. Sebentar. Oke. Nah, buat soal limit ini kan limitnya merupakan limit nilai mutlak. Nah, pertama-tama kalau misal kita punya limit nilai mutlak, kita lihat dulu dia itu mendekati 1, X mendekati 1. Nah, kita definisiin dulu nilai mutlaknya. Jadi, pertama di situ kita punya yang pertama nilai mutlaknya adalah X kuadrat min X. Ini bisa didefinisikan sebagai X kuadrat min X dan juga minus dari X kuadrat min X, atau bisa ditulis sebagai X min X kuadrat. Ketika apa? Nah, kita tinjau dulu di sini. Oh ya, kalau aku pakai pulpen yang biru, berarti ini kotretan ya. Jadi ini nggak perlu ditulis di lembar jawaban. Oke, pertama kita punya X kuadrat min X. Seperti yang kita tahu, ini harus lebih dari sama dengan 0. Itu untuk definisi nilai mutlak yang pertama. Ini kita faktorkan. Terus kita bikin garis bilangan. Berarti garis bilangannya ada di 0 dan ada di 1. Nah, berarti ini tandanya positif, negatif, positif. Karena kalau kita masukin nilai X yang di sebelah kanan 1 sini, misal 2, kita substitusi ke persamaan ini, dan hasilnya akan lebih dari 0. Makanya kita kasih tanda positif. Dan ketika kita masukin sini, misal setengah, berarti ini setengah dikali setengah min 1, berarti itu adalah negatif. Makanya tanda di sini akan menjadi negatif. Terus yang sebelah kiri sini itu kurang dari 0. Misal kita masukin min 1, berarti min 1 dikali min 2, itu kan hasilnya positif. Nah, karena ini lebih dari sama dengan 0, berarti kita ambil yang interval yang positif. Oke, berarti di sini ketika X kuadrat min X itu akan bernilai, mutlak dari X kuadrat min X itu akan bernilai X kuadrat min X ketika ketika X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, bernilai sebaliknya jika apa? Jika tentunya tinggal dikomplemenin aja yang dari sini. Berarti 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke. Sampai situ. Kita lihat yang mutlak yang kedua. Berarti mutlak 1 min X. Mutlak 1 min X. Mutlak 1 min X itu akan bernilai 1 min X dan bernilai minus dari 1 min X atau X min 1 ketika yang ini sama kayak tadi caranya. Berarti 1 min X lebih dari sama dengan 0. Berarti kita punya X kurang dari sama dengan 1. Oke, berarti ini bernilai 1 min X ketika X kurang dari sama dengan 1. Yang ini berarti X lebih dari 1. Nah, dari sini diperoleh 3 kasus. Yaitu yang pertama. Kasus yang pertama tuh ketika X-nya kurang dari 1. Oke. Ketika X-nya itu kurang dari 1. Ya. Kenapa 1 nggak masuk? Karena di sini kan dalam hal ini limit.
Karena kalau x-nya 1 nih kita substitusi ke sini, 1 min 1 0, fungsinya tidak terdefinisi. Makanya x-nya nggak masuk ke sini. Tapi di definisi nilai mutlak, x-nya tetap masuk. Karena ya ini cuma definisi nilai mutlak biasa. Kita nggak memperhatikan fungsi keseluruhan yang ini. Kita cuma lihat nilai mutlaknya aja. Oke. Itu kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua. X lebih dari 1. Oke? Nah, kita udah punya dua kasus di sini. Berarti kita bakal punya, kalau kita punya sebuah limit, kita akan punya limit kiri dan juga limit kanan. Nah, kalau ada mutlak-mutlaknya, itu biasanya akan berbeda nilai limitnya. Oke, pertama kita tinjau, oh maaf ini bukan 3 kasus, ini 2. Berarti kita tinjau untuk yang kurang dari 1 dulu. Nah, untuk X kurang dari 1, nah diperoleh, nah ini bentuknya akan berubah jadi limit kiri. Oke. Kita masukin, kita tulis nilai limitnya. Ini atau di loncat aja. Oke, nah ini tapi satunya itu mendekati dari kiri, dia akan menjadi limit kiri. Nah, terus nanti nilai mutlaknya akan berubah sesuai dengan definisinya. Yang atas ini akan berubah. Sekarang kita lihat yang x-nya kurang dari 1. Nilai mutlak yang pertama itu akan bernilai kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 itu berarti yang ini yang berlaku. Oke, mendekati 1 dari kiri. Oke, diserah aja. Oke, mendekati 1 dari kiri. Berarti ini bakal jadi x min x kuadrat. Nah, nanti yang atas ini bakal berubah jadi x min x kuadrat. Terus ditambah, sebentar, ini pakai yang hitam. Oke, terus yang mutlak 1 min x itu nilainya adalah yang ini ya, 1 min x. Tetap 1 min x. Berarti tambah 1 min x. Oke, dengan demikian kita bisa lanjutin nih. Nilai limit ini akan jadi limit x mendekati 1 dari kiri. Ini habis, x min x habis, berarti jadi 1 min x kuadrat. Dibagi, bentar, x akar x min 1. Oke. Nanti ini bisa kita pakai dengan cara L'Hopital, atau selain L'Hopital juga kita bisa pakai cara kali akar sekawan. Di sini aku bakal pakai yang akar sekawan. Di sini aku kalikan dengan x akar x plus 1 dibagi x akar x plus 1 di sini. Maka nanti kita akan memperoleh limit x mendekati 1 dari kiri. Nah, ini berarti nanti aku bisa bikin ini jadi 1 min x 1 plus x dikali x akar x plus 1. Oke, terus yang bawah bakal jadi x pangkat 3 min 1. Nah, terus ketika setelah kita udah ini kan dikaliin, ini sama aja a kuadrat min b kuadrat kan. Nah, a kuadrat itu kan x pangkat 3, min b kuadratnya x pangkat 3 min 1. Tapi di sini x pangkat 3 min 1-nya aku akan langsung ubah jadi x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1. Oke, sama aja ya, x pangkat 3 min 1 pangkat 3 itu jadi ini. Jadi x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1. Setelah itu, di sini kita punya 1 min x dan juga x min 1. Ketika kita bagi, akan menyisakan minus di sini 1. Oke? Nah, berarti nanti ini kita bakal dapat limit x mendekati 1 dari x mendekati negatif 1. X mendekati 1 dari kiri, dari minus 1 plus x dikali x akar x
plus 1 dibagi X kuadrat plus X plus 1. Tinggal disubstitusi aja satunya. Berarti ini bakal jadi min 2 dikali 1 tambah 1 2 dibagi 3. Berarti ini akan jadi min 4/3. Oke, itu untuk kasus yang X kurang dari 1. Sekarang jangan lupa ini kita bisa mendekati limit tersebut dari kanan, yaitu X lebih dari 1. Berarti ini kasus yang kedua untuk X lebih dari 1. Berarti kita bakal punya sama ya kayak gini. Sebentar. Dari sini aja. Oke. Oh, ini kayaknya kurang page-nya. Oke. Nah. Oke, nah ini. Nah, ini kita dekati dari kanan, karena kan kita dari sebelah kanannya 1, atau X lebih dari 1 kan. Nah, sekarang kita lihat definisi nilai mutlaknya. X-nya lebih dari 1. Berarti yang berlaku yang mana dan mana? Pertama, yang berlaku adalah yang ini, lebih dari 1. Terus buat nilai mutlak yang kedua, yang berlaku adalah yang ini. Oke, berarti X kuadrat min X dan X min 1. Oke. Nah, berarti yang ini tetap X kuadrat min X. Oke, kita tulis ulang. X kuadrat min X ditambah. Nah, ini kan ketika X lebih dari 1, nilai mutlak dari 1 min X itu akan bernilai X min 1. Oke, barulah kita kerjakan limitnya seperti biasa. Jadi tujuan dari definisi nilai mutlak itu untuk membagi kasusnya, karena kita bisa mendekati nilai 1 itu tuh bisa kita dekati dari kanan dan juga dari kiri. Oke, nah sekarang tinggal dilakuin aja, berarti ini bakal jadi lim X mendekati 1 positif itu adalah X kuadrat min 1 dibagi X akar X plus 1. Nah, dengan cara yang serupa, yaitu adalah memfaktorkan, kita akan mendapatkan ini tuh X mendekati 1 positif. Ini aku nggak perlu tulis di kanan sini, langsung aja. Berarti ini aku bakal dapat X min 1 X plus 1 dikali X akar X plus 1. Oke, ini salah tulis, ini min 1. Oke, dibagi sama ya, X min 1 X kuadrat plus X plus 1. Oke. Dari situ oke, kita lanjut lagi limit. Nah, ini coret-coret karena ini sama-sama X min 1, ini bisa saling membagi, saling menghabisikan. Terus kita tinggal substitusi aja nilainya. Berarti nanti kita bakal dapat 2 dikali 2 dibagi 3 alias 4/3. Nah, kita perhatikan bahwa nilai dari limit kanan itu 4/3, sedangkan nilai dari limit kiri itu adalah min 4/3. Nah, karena nilai limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka nilai dari limit keseluruhannya atau kanan dan kirinya itu tidak ada. Oke, berarti karena limit kiri berbeda, maka nilai limit yang di soal itu adalah yang ini. Itu tidak ada. Oke, yang perlu di notes dari limit nilai mutlak adalah pendefinisian dari nilai mutlaknya, di mana kita harus membagi kasus. Oke, nah sekarang yang A udah selesai, ini
Sekarang kita lanjut ke yang B. Oke, yang B itu bentuknya seperti ini. Tulis ulang dulu. Ini diperhatikan bahwa limit dari yang udah aku tulis itu akan sama dengan nilai limit seperti ini. X mendekati 0 dari 1 ditambah cos X min 1. Oke, sama kan nilainya? Oke, sama ya. Nah, yang ini 1/X cot X sama 1/X kotangan X. Nah, kalau teman-teman ingat, kita punya teorema. Kita pakai warna hijau aja. Kita punya teorema. Wah, nggak kelihatan yang hijau. Jangan hijau. Aku tulis di sini aja deh. Kita punya teorema bahwa limit ketika X mendekati suatu nilai C dari 1 plus Fx pangkat Gx. Nah, kalau kita punya ini, jika limit dari Fx-nya itu 0 dan limit dari Gx-nya itu tak terdefinisi, dengan dinotasikan dengan tak hingga atau minus tak hingga, negatif tak hingga, itu maka nilai dari keseluruhan limit ini akan sama dengan E pangkat limitnya dari Fx dikali Gx. Oke, ini merupakan teorema yang cukup penting buat dipakai karena bisa sangat mempermudah ini. Oke. Sekarang aku bakal pakai teorema ini untuk mengerjakan soalnya. Kita punya limit yang ini ya. Oke, kita punya limit yang ini. Terus dulu. Kita punya ini. Tadi kita udah sampai sini. Oke. Perhatikan bahwa kita harus meninjau limit dari Fx dan Gx-nya. Dalam hal ini, Fx dan Gx-nya itu apa? Yaitu adalah ini dan ini. Oke. Sebenarnya mungkin lebih baik dimisalin dulu deh. Misalkan Fx-nya itu adalah cos X min 1 dan Gx-nya itu adalah cot X per X. Sama ya, cot X per X. Nah, ini akan ubah jadi cos X per sin X. Kotangan X-nya itu akan aku ubah jadi cos X per X sin X gitu. Oke. Terus kita akan perhatikan bahwa limit ketika X mendekati 0 dari cos X min 1 itu 0 dan limit ketika X mendekati 0 dari cos X per X sin X itu dengan menggunakan L'Hopital kita akan mendapatkan limit X mendekati 0 dari min sin X per sebentar, ini nggak perlu L'Hopital, maaf. Cos X, cos 0 itu kan 1, berarti itu 1 per tahingga. 1 per tahingga dan itu tidak terdefinisi ya. Oke. Atau dengan kata lain itu positif tahingga karena
kita perhatiin dulu nih yang x sin x. X sin x itu kalau mendekati 0 dari kanan, itu x-nya akan positif, sin x-nya akan positif. Oke? Tapi ketika kita mendekati 0 dari kiri, x-nya akan negatif dan sin x-nya akan negatif. Berarti nilai limitnya akan sama. Itu. Yang nggak boleh adalah kalau misal cos x per sin x, limit dari cos x per sin x gini doang, itu nggak ada. Oke? Nah, berarti ini bisa kita simpulkan limitnya itu ada, yaitu tidak terdefinisi. Atau kita notasikan sebagai, limitnya itu bukan tak terdefinisi, tapi tak hingga. Oke, positif tak hingga, karena tadi. Kalau yang tanpa X, itu jawabannya tidak ada limitnya. Tapi kalau kita punya ini, karena mau dia mendekati dari kanan ataupun dari kiri, hasilnya akan tetap positif tak hingga. Gitu. Oke, maka nilai keseluruhan limit tadi, atau yang ini, yang di soal, ini akan sama dengan E pangkat limit ketika X mendekati 0 dari, dikaliin aja. Berarti kalau aku kaliin, aku bakal punya cos X min 1 dikali cos X per sin X. Oke. Nah, dari situ kita tinjau aja limit yang atasnya itu. Tinggal dikerjain seperti biasa aja. Berarti kita akan punya, ini kelihatan kan ya? Segede gini. Oke, kelihatan. Ini aku bakal punya E pangkat, ini dengan menggunakan L'Hopital atau bukan L'Hopital, kita tulis di terpisah aja deh. Kita perhatikan lagi. Kita tulis ulang limit yang di atas. Limit ketika X mendekati 0 dari cos X minus 1 dan juga cos X dibagi X sin X itu akan sama dengan, ini aku tambah kecil dulu. Ini akan sama dengan cos X min 1 itu bisa kita kali sekawan dengan cos X plus 1. Oke, berarti ini aku akan kalikan dengan cos X plus 1 per cos X plus 1. Oke. Berarti aku akan punya, ini akan sama dengan limit ketika X mendekati 0 dari cos X plus 1, cos X min 1 itu cos kuadrat min 1. Cos kuadrat X min 1 dikali cos X dibagi X sin X dikali cos X plus 1. Oke. Ini akan sama dengan limit ketika X mendekati 0 dari cos kuadrat X min 1 itu sama aja kayak min sin kuadrat X. Cos X dibagi X sin X cos X plus 1. Atau kita bisa tulis ini sebagai limit X mendekati 0 dari minusnya bisa aku keluarkan ke depan. Berarti ini bakal jadi minus limit. Ini sin X sama sin X coret atau saling membagi, maka ini akan kita punya sin X per X. Nah, sin X per X di situ kita akan kali
dengan limit X mendekati 0 dari cos X per cos X plus 1. Dengan kata lain, limit dari sin X limit X mendekati 0 dari sin X per X itu adalah 1. Berarti ini min 1 dikali yang kanan 1 per 2. 1 per 2. Cos 0 1, cos 0 tambah 1, 1 tambah 1 2. Berarti ini akan sama dengan min setengah. Dengan kata lain, nilai limit ini baru limitnya. Berarti dengan demikian dengan demikian yang kita cari adalah yang awal yang di soal. Berarti kita akan tulis ini. Kita tulis keseluruhannya dari awal. Limit itu akan sama dengan itu, di mana limit yang ini 1 plus cos X min 1 akan sama dengan yang ini. Maaf. Berarti gini. Berarti yang atas itu kan tadi min setengah. Berarti akan menjadi E pangkat min setengah. Dengan kata lain, jawabannya adalah 1/akar E. Gitu. Oke. Sudah. Ini soalnya sudah terjawab kalau gitu. Nah, jadi yang penting di sini adalah teoremanya. Teorema yang ini. Yang warna ungu ini. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 1 tentang limit. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tentang turunan implisit. Nah, soal nomor 2 ini tipenya bisa ada dua. Yang pertama ada turunan implisit dan yang kedua ada turunan bentuk parameter. Nah, untuk yang aku contohin di sini itu adalah turunan implisit. Nah, gimana sih cara ngerjain turunan implisit? Oke. Kita coba. Sekarang kita punya ini. Persamaannya adalah ini. Oke. Ini bisa kita yang pertama kali kita lakukan untuk menyelesaikan turunan implisit adalah turunkan kedua ruas dulu terhadap salah satu variabel. Dalam hal ini ddx terhadap x karena kita dimintanya adalah ddx. Oke. Nah, apa yang diturunkan seluruhnya? Y ln x min sin x ditambah y kuadrat. Nah, ini yang ruas kiri. Terus sekarang kita turunkan yang ruas kanan. Kalau kita punya kesamaan, maka kalau kita turunkan kedua ruas, itu nilainya akan tetap sama. Nah, pertama kita lihat dulu ruas kirinya. Ruas kiri ini lumayan cukup rumit bentuk persamaannya. Oke. Nah, yang perlu kita tanda atau kita note itu adalah y itu fungsi dalam x. Y-nya itu adalah fungsi dalam x, yang berarti di sini kita nggak menganggap y-nya itu sebagai konstanta, alias y-nya itu adalah fungsi. Oke, berarti kalau kita punya y ln x, itu kedua-duanya adalah fungsi. Berarti kita harus pakai UV. Y-nya fungsi, ln x-nya fungsi. Berarti turunan dari y itu apa? Turunan dari y itu hanyalah dy dx. Kita tulis sebagai dy dx aja, karena y-nya kita nggak tahu apa. Nah, ini u aksennya. Oke. Berarti kalau kita punya y ln x kita turunin dulu. U aksen v seperti biasa plus u v aksen dikali 1/x. Oke. Terus kita turunin masing-masing. Turunan dari sin x cos x. Berarti ini cos x ditambah. Nah, turunan dari y kuadrat itu pakai rantai. Pertama kita turunkan dulu y kuadratnya. Turunan dari y kuadrat adalah 2y. Jangan lupa diturunkan sama dalamnya. Dalamnya itu apa? Itu adalah y dikali dy dx. Itu adalah aturan rantai. Jadi kita turunkan dulu y kuadratnya atau kotaknya, terus baru kita turunkan si y-nya. Nah, turunan dari y itu adalah ini dy dx gitu. Terus sekarang luas kanannya, e kuadrat itu hanya sekedar konstanta, nggak peduli. Berarti kita hanya akan tulis 0 karena e kuadrat itu konstanta. Oke, sekarang kita disuruh nyari dy dx-nya. Di sini kita udah punya dy dx ini dan ini. Kita tinggal otak-atik
dengan operasi aljabar aja. Berarti ini kita tulis dy dx dikali sama ln x ditambah 2y. Terus sisanya kita pindahin ke kanan. Oh, ini nolnya hilang. Oke, kita pindahin ke kanan. Aku bakal punya cos x dikurangi y per x. Oke. Nah, dari situ kita bisa samakan penyebut. Kita akan punya dy dx-nya adalah x cos x min y dibagi x dikali ln x ditambah 2y. Ini adalah dy dx-nya. Terus buat nyari d kuadrat y per dx kuadrat gimana? Ya tinggal kita turunkan aja ini. Berarti, nah buat nurunin ini kan udah turunan pertama ya. Berarti untuk nyari turunan kedua tinggal kita turunkan lagi kedua luas. Ya kan? Nah berarti kita perlu nyari turunan dari yang ini, fungsi yang cukup rumit ini. Ini fungsinya rumit karena ini harus pakai UV buat nuruninnya. Sekarang aku misalkan dulu. Misalkan, oh ini aku pakai yang hitam aja biar jelas. Misalkan U itu adalah X cos X min Y. Oke, maka U aksennya adalah, kita pakai UV buat yang X cos X, berarti U aksen V plus UV aksen min X sin X. Turunan dari Y-nya. Turunan dari Y-nya adalah dy dx tentunya. Oke. Itu udah kita punya U sama U aksen. Terus sekarang kita cari V-nya. V-nya apa? V-nya itu adalah X dikali ln X plus 2Y. Pakai UV lagi. Maka V aksen itu akan menjadi U aksen V ln X ditambah 2Y. U aksen V ini ya ditambah U ini ya V aksennya maksudnya V aksen tuh ya kanan kiri lah ya, ini U ini V gitu. Kita nggak perlu dimisalin lagi karena itu bakal jadi cukup rumit, langsung aja sekali sebenarnya ditambah turunan dari 2y itu adalah 2 dikali dy dx. Oke, dari situ kita sederhanakan jadi ln x ditambah 2y ditambah 1 ditambah 2x dy dx. Nah, dy dx-nya ini apa? Dy dx-nya itu adalah balik lagi ke sini dy dx-nya. Oke. Berarti kita langsung substitusi di sini aja. Berarti ini aku akan pindahin ke bawah sini. Ini akan aku pindahin ke sini dulu. Oke. Nah, U-nya. Nah, ini U aksennya. U aksennya itu kita akan ubah bentuknya jadi yang dy dx-nya itu kita substitusi lagi. Berarti kita akan punya cos x min X sin X min, nah dy dx-nya itu adalah X cos X min Y per X ln X plus 2Y. Oke, terus buat V aksennya kita bakal punya ln X ditambah 2Y ditambah 1 ditambah 2X dikali X cos X min Y per X cos X min Y per X ln X plus 2Y. Oke. Kita bakal punya ini. Nah, setelah itu ini sebenarnya bisa aku sederhanain lagi. Oke deh, aku sederhanain lagi deh. Berarti ini ln X ditambah 2Y ditambah 1 ditambah, berarti ini bakal jadi 2X kuadrat cos X min Y dibagi X dikali ln X ditambah 2Y. Oke, kita udah punya U, V, U aksen, V aksen. Tinggal kita masukin aja ke soalnya ke d kuadrat Y per dx kuadrat. Berarti ini. Maka di sini
kita turunkan kedua ruasnya. Sebentar. ddx, sebentar maaf. ddx dari ini akan sama dengan ddx dari yang kanan. dx dari yang kanan ini. Oke, berarti ini akan kita dapatkan jika dan hanya jika d kuadrat y per dx kuadrat itu akan sama dengan, nah kita tinggal masukin u aksen v min uv aksen, berarti u aksen v itu adalah ini emang panjang banget buat nurunin turunan implisit. Ini u aksen, aku tulis dulu ininya, u aksen v min u v aksen per v kuadrat gitu. Nah ini akan sama dengan, kita masukin tadi u aksen v nya, berarti ini u aksen, wow ini panjang banget, kayaknya aku akan kecilin ini. Sebentar. Semoga tetap kelihatan. Oke. U aksen V, V-nya adalah ini X ln X plus 2Y dikali ini F dikali X ln X plus 2Y U aksen V min UV aksen, berarti ini min, U-nya adalah X cos X min Y, U, V aksen, V aksennya adalah ini. Kita resize, kita kecilin. Oke. Nah, dibagi X V kuadrat, berarti V kuadrat itu adalah X kuadrat ln X plus 2Y dikuadratkan. Oke. Berarti dari situ kita bisa dapat, ini sebenarnya nulis kayak gini tuh itu udah merupakan jawaban yang benar, tapi memang lebih baik kita tulis lagi bentuk yang lebih sederhananya dari ini, karena ini tuh sebenarnya memang udah benar toh kan, memang ini turunannya d kuadrat y per dx kuadratnya. Oke, tinggal kita kaliin ke dalam, berarti ini kita bakal punya, kita akan punya, ini aku patokin sini dulu. Bentar. Oke. Berarti kita kaliin yang ini ke sini, X cos X ln X, berarti wow ini cukup ribet ya. Berarti ini bakal jadi X cos X, X cos X ln X ditambah 2XY cos X, 2XY cos X. Aku mohon maaf kalau misal ada salah salah satu yang dikaliinnya, minus, yang penting aku pengen teman-teman bisa paham jalan mengerjakannya, jalan untuk mengerjakannya. Nah ini memang muli, berarti ini X kuadrat min X kuadrat sin X ln X, sin X ln X dikurangi X cos X plus Y. Ya betul, X cos X plus Y
Ini baru yang kiri, terus kita sekarang ini yang kanan. Berarti ini bakal jadi minus dari X cos X ln X. Oke, X cos X ln X dikurangi. Oh ya, ini aku taruh di bawah aja deh ininya, biar lebih panjang ruangannya. Aku taruh sini aja. Wah, sebentar. Cut dulu. Ini aku taruh di bawah sini. Oke, ini berarti new page. Nah, baru aku tulis yang tadi. Ini di sini. Nah, oke. X cos X ln X, X cos X ln X, terus min itu plus berarti gini aja, kurung min y ln X. Oke, min y ln X, terus plus 2xy cos X, 2xy cos X, 2xy cos X, min 2y kuadrat, terus plus x cos X plus x cos X min y ditambah x cos X min y. Berarti itu bisa aku keluarin 2x nya. Ditambah 2x dikali x cos X min y dikuadratin dibagi sama x dikali ln X plus 2y. Yap, harusnya benar ini. Ini kurung besar, ini juga berarti kurung besar. Minus, ini kurung besar. Oke. Ini kurang panjang garisnya. Oke. Bawahnya sama. X kuadrat dikali ln X plus 2y dikuadrat, 2y dikuadratkan. Ini akan sama dengan, nah di sini harusnya ada yang dicoret-coret. Ini misal ada yang habis, x cos X min x cos X ini habis, terus 2xy cos X juga habis. Berarti yang habis min x cos X nya jadi 2, y tambah y jadi 2. Oke, berarti di sini yang habis tuh ini habis, terus ini juga habis, 2xy cos X juga habis, terus ini jadi 2y harusnya udah. Nah, berarti kita bakal dapat bentuk yang lebih sederhana, yaitu di situ kita bakal punya x kuadrat sin x ln X. Berarti kita bakal punya sama dengan, terus di sini yang panjang, di min x kuadrat sin X ln X dikurangi X cos X. X cos X ini jadi 2 ya. Min X cos X, jadi ini 2. Min 2 X cos X, terus plus 2y, itu 2y juga jadi 2, terus min y ln plus y ln X, harusnya jadi y ln X, terus plus 2y kuadrat, harusnya betul, dikurangi. Nah, ini dikurangi, ini x nya habis, berarti sisa 2 dikali x cos X min y dikuadratkan dibagi ln X ditambah 2y. Oke. Sebentar.
Ini kalau X-nya 0 nggak berlaku, berarti lebih baik ini nggak usah dicoret deh. Tetap ada aja X-nya. Tetap ada X-nya aja. Ini 2X, ini X. Nah, kita tetap gini aja. Oke. Bawahnya sama. X kuadrat ln X ditambah 2Y dikuadratkan. Dah, ini adalah bentuk yang paling sederhananya. Dah selesai. Ini turunan keduanya adalah ini, sepanjang ini. Oke. Itu untuk soal yang nomor 2 yang tentang turunan implisit. Kalau turunan parameter, teman-teman boleh baca-baca lagi di catatannya atau di latihan-latihan soal yang lain. Aku kasih sekedar ini aja. Kalau dy dx itu adalah dy dt per dx per dt. Kalau d kuadrat y berarti ini yang parameter ya. D kuadrat y per dx kuadrat itu adalah dy per dx dibagi lagi sama per dx per dt. Ini adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi dy dx-nya kita dibagi dx per dt. Dy per dx per dx per dt. Gitu. Dy per dx per dx per dt. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini teman-teman boleh cek lagi sih, boleh cek lagi di catatannya kalau semisal aku ada yang salah. Ini aku hapus aja. Oke. Sekarang kita sekarang kita move on lagi ke soal yang nomor 3. Biasanya soal nomor 3 di ujian itu akan menanyakan tentang persamaan garis singgung kurva, salah satu aplikasi dari turunan atau derivatif. Nah, kita sekarang punya soalnya ini, tentukan persamaan garis singgung kurva itu di titik P-1,1. Seperti biasa, kita akan mencari dy dx-nya dengan cara implisit, karena ini itu adalah fungsi yang berbentuk fungsi implisit. Sama kayak soal yang nomor sebelumnya tadi. Berarti kita tinggal turunkan kedua ruasnya. Kita akan dapat d dx dari x kuadrat plus y kuadrat pangkatin 3 itu sama kayak d dx dari 8x kuadrat y kuadrat. Oke. Terus kita bakal dapat di sini jika ekuivalen. Ini turunin aja. Berarti ini turunannya adalah 3 dikali x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2. Ini biasa turunan rantai. Terus jangan lupa dikali sama turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah 2x ditambah 2y dy dx. Jangan lupa dikali dy dx-nya. Oke. Terus setelah itu ini akan sama dengan kita turunin yang kanan. Ini turunannya pakai UV. Berarti anggap U-nya itu 8x kuadrat, V-nya itu ini. Berarti 16 U aksen V plus U V aksen 2Y. Jangan lupa dikali sama turunan Y-nya, 2Y dx. Oke, pokoknya kita anggap Y-nya itu sebagai fungsi dalam X. Jadi kalau kita punya Y kuadrat, kita turunin Y kuadratnya, turunin dalamnya. Oke. Nah, dari sini kita nggak perlu nyari dy dx-nya secara langsung. Kita hanya perlu mensubstitusi titik ini. Kan ini yang ditanya adalah persamaan garis singgung kurva di titik P-1,1. Berarti X-nya -1, Y-nya 1. Oke, kita tinggal substitusi aja. Sebentar. Kita misalkan dulu. Ingat bahwa
turunan dari fungsi. Kalau kita punya fungsi, misal kita punya fungsi y-nya itu fx ya. Berarti nanti y aksennya atau dy dx-nya itu adalah gradiennya. Gradien garis singgung. Oke. Ini aku ganti warna dulu. Warna merah aja deh. Oke, gitu. Berarti di sini misalkan garis singgung di titik garis singgung kurva, garis singgung kurva di titik P min 1,1 adalah lambda misalnya. Maka lambda sama dengan dy dx. Oke. Dari situ kita bisa substitusi x sama y-nya. Lebih lanjut, ini biar enak dibaca, aku mungkin bakal tulis ini di bawah. Lebih lanjut, substitusi x, y-nya min 1,1 ke, oh ya, ini aku namain persamaannya, misalnya persamaan 1 ke 1 diperoleh, tinggal substitusi biasa aja, berarti ini bakal jadi 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat pangkatin 2, pangkat 2 dikali 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 dy dx sama dengan 16 kali min 1 dikali 1 kuadrat ditambah 8 dikali min 1 dikuadratin dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali dy dx. Kita nggak usah ngotak-atik dy dx-nya karena itu bakal memperlama. Kita langsung aja substitusi. Dari sini kita bakal dapat, berarti ini kan 3, ini 1 tambah 1 2, berarti 3 kali 4, 12. 12 dikali, di situ 2 tambah 2 ditambah 2 dy dx. Di situ terus ini akan sama dengan 16 dikali, oh maaf, ini bukan 1 tapi ini min 1. Min 1. Oke, karena itu kan x ya. X-nya kan min 1, berarti ini min 2. Oke. 16 dikali min 1 berarti ini adalah min 16. Min 16 di sini sama dengan ditambah min 1 kuadrat 1 ditambah 16. 16 di dx. Oke, dari situ kita bisa, ini ada macam-macam caranya, bisa kali ke dalam dulu, bisa langsung bagi 2. Aku bakal pakai yang ini aja. Min 24 ditambah 24 dy dx sama dengan min 16 ditambah 16 dy dx. Berarti kita akan punya, ini berapa? 24 dikurang 16, 8 dy dx sama dengan 8. Dengan kata lain, dy dx sama dengan 8, sama dengan 1. Nah, ini merupakan lambda. Oke? Maka
persamaan garis singgung kurva di titik P min 1,1 adalah, ini pakai rumus persamaan garis singgung, yaitu Y min, itu kan Y1 yang ini, Y min Y1, sebentar aku tulis rumusnya dulu. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti kan dalam hal ini kan kita punyanya Y min Y1 sama dengan Y1-nya adalah 1 di sini, ini Y1. X1 sama Y1 itu titik yang dilalui. Karena kan ini di titik min 1,1, berarti garisnya melalui min 1,1. Nah, M-nya di sini adalah lambda, lambdanya adalah 1 dikali X min 1, berarti X plus 1. Atau dengan kata lain, ini akan menghasilkan garis, maaf. Oke, Y sama dengan X plus 2. Oke, garisnya adalah Y sama dengan X plus 2. Oke, soal yang persamaan garis singgung ini cukup mudah, jadi harapannya ini bisa jadi salah satu soal yang pasti dikerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Maksudnya soal yang selanjutnya. Temanya sama, yaitu persamaan garis singgung, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Kita baca dulu soalnya. Ada dua garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat E pangkat min X yang melalui titik 0,0. Jadi, kita bukan mencari garis singgung kurva di titik sekian, di titik 0,0, tapi kita punya kurva. Kurva tersebut itu ada dua garis singgungnya. Dan kita pengen nyari kedua garis singgung itu yang melalui 0,0. Jadi kan garis singgung kurva itu kan ada banyak banget ya. Tapi kita diketahui bahwa ada dua garis singgung yang melalui 0,0 gitu. Kita pengen nyari garis singgung kurva yang melalui 0,0 tersebut. Oke. Bukan di titik 0,0 tapi yang melalui 0,0. Oke. Gimana caranya? Pertama, kita ingat dulu bahwa gradien dari garis singgung itu adalah turunannya. Buat mencari persamaan garis singgung, kita butuh gradien, karena kan tadi rumus yang ini. Berarti yang kita cari di sini M-nya atau gradiennya. Ingat, kalau ada dua garis singgung, berarti harusnya garis singgung itu gradiennya beda dong. Mungkin beda, mungkin juga sama. Ya. Sekarang kita cari dulu kemungkinan gradien garis singgungnya. Oke, caranya adalah kita turunin dulu. Misalkan singgungnya adalah lambda. Oke. Berarti maka kita bakal punya lambda sama dengan dx. Nah, dx-nya itu di situ apa? Dx-nya cukup mudah ya. U aksen V min plus UV aksen. Kan turunan dari E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X. Nah, itu gradiennya. Terus kita udah punya yang pertama, gradiennya adalah ini. Oke, tapi kita nggak bisa langsung substitusi titik X-nya berapa, karena kita kan belum tahu belum tahu garis singgungnya itu ada di titik berapa. Kalau gradien garis singgungnya ada di titik 0, kita tinggal substitusi aja X-nya 0. Tapi kan kita belum tahu nih. Kita ingat lagi nih. Di sisi lain, perhatikan bahwa persamaan garis singgung yang melalui
melalui 0,0 itu apa persamaannya? Adalah persamaannya itu tentunya Y min 0 sama dengan gradiennya dikali X min 0. Atau ini bisa kita tulis sebagai Y sama dengan lambda X. Berarti kalau kini kita turunin, maka dari sini kita dapat dy dx-nya apa? Dy dx-nya itu adalah lambda. Maaf, ya benar, lambdanya itu adalah dy dx. Terus kita punya, di sisi lain kita punya juga lambdanya itu adalah ini. Berarti kita bisa mensubstitusi dari kedua persamaan ini. Substitusinya adalah persamaan awal kita itu x kuadrat e pangkat min x. Oke, dari sini kita akan dapat y-nya itu adalah x kuadrat e pangkat min x. Oke. Mungkin aku nggak tulis di sini, tapi aku tulis di yang lain aja. Ini udah benar yang bawah ini. Maka di situ berlaku y sama dengan lambda x itu adalah y-nya kan x kuadrat e pangkat min x. Ini adalah lambda x. Dengan kata lain, lambdanya itu x e pangkat min x sama dengan lambda. Ya kan? Samakan kedua lambda. Samakan kedua lambda. Oke, yang pertama lambdanya itu adalah x e pangkat min x, yang kedua itu adalah ini. Oke, dari situ diperoleh x diperoleh x e pangkat min x itu sama dengan 2x 2x e pangkat min x dikurang x kuadrat e pangkat min x. E pangkat min x gak mungkin 0, maka kita bisa bagi kedua ruas dengan e pangkat min x. Berarti ini akan kita punya x sama dengan 2x min x kuadrat. Atau kita akan punya x kuadrat min x sama dengan 0. Atau kita akan punya juga x dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, dari situ kita punya ternyata persamaan garis singgungnya itu ada dua. Yang pertama adalah ketika di titik x sama dengan 0, dan yang kedua ketika di titik x sama dengan 1. Oke. Oke, kita udah punya ini. Nah, kita tinggal substitusi aja di sini. Ketika x-nya 0 sama ketika x-nya 1. Berarti kan dia garis singgungnya itu ada dua. Di dua titik berbeda kan. Nah, garis singgung yang pertama itu tuh di titik x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka lambdanya tentunya 0. Karena kan itu kita bisa substitusi ke yang ini ataupun ke yang ini ya, sama aja. Aku substitusi yang lebih mudah, yang x e pangkat min x. Kalau x-nya 0 ya lambdanya 0. Jika x sama dengan 1, maka lambdanya akan sama dengan e pangkat min 1. Berarti ada dua gradiennya. Yang pertama, gradien garisnya adalah 0, dan yang kedua, gradien garisnya adalah e pangkat min 1. Itu. Berarti di situ diperoleh dua garis berbeda kan? Diperoleh dua garis singgung yang pertama gradiennya 0, berarti y sama dengan 0. Oke, yang aku tulis pakai yang ini aja. Yang pertama y sama dengan 0, dan yang kedua y sama dengan e pangkat min 1, atau
Y sama dengan bukan E pangkat min 1, maaf. X X E pangkat min 1. Nah, karena kan ada ininya ya, yang tadi itu tuh dimasukin ke yang ini. Y sama dengan lambda X, lambdanya E pangkat min 1. Nah, berarti Y sama dengan E pangkat min 1, X E pangkat min 1 atau E pangkat min 1 dikali X, ini akan sama dengan X per E garisnya. Berarti ada dua garis. Yang pertama garis Y sama dengan 0 dan yang kedua adalah garis Y sama dengan X per E gitu. Jadi kalau ini beda sama yang nomor 3. Kalau yang 3 tadi pertanyaannya di garis singgung kurva di titik apa? Di titik sekian. Kalau yang ini ada dua garis singgung yang melalui titik yang lain. Nggak mesti garis singgungnya itu di titik 0,0. Bisa aja di titik yang lain. Ternyata ini terbukti ada nih ternyata. Garis singgung yang melalui 0,0 ternyata di titik X-nya 1. Gitu. Itu adalah perbedaan dari yang nomor sebelumnya dan yang ini. Oke. Oke, untuk soal yang terakhir tentang deret Taylor, sebenarnya ada dua tipe soal lagi, yaitu yang grafik sama yang aplikasi, tapi aku nggak bahas di sini. Di sini aku bahas yang limit, terus turunan implisit, garis singgung, dan juga yang deret Taylor. Nih, untuk soal yang deret Taylor, ini pasti keluar di soal nomor terakhir dari UAS. Nah, yang perlu kita notes dari deret Taylor itu sebenarnya ada beberapa. Karena ketika kita punya fungsi seperti ini, itu kan deret Taylor itu bentuknya gini ya. Oke, aku tulis dulu rumusnya deh. Aku tulis rumus dari deret Taylor itu fx itu adalah fc ditambah f aksen c dibagi 1 faktorial ditambah dikali X min C ditambah F aksen C per 2 faktorial dikali X min C dikuadratkan ditambah F aksen C dibagi 3 faktorial dikali X min C pangkat 2 ditambah titik. Oke, itu rumus dari Taylor. Yang pasti kita perlu turunan kan? Kita perlu turunan fungsi. C itu adalah ini. Ini tuh C-nya. Di sini di sekitar X sama dengan 2. Berarti nanti bentuknya jadi X min 2, X min 2, X min 2 gitu. Nah, karena kita perlu turunan fungsi, kalau kita lihat nih fungsi yang ini, fx ini, kalau kita turunin, itu bakal ribet banget. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Terus nanti diturunin lagi pakai UV aksen, diturunin lagi pakai UV aksen. Itu bakal rumit banget fungsinya. Turunannya ya maksudnya bakal complicated, sangat complicated. Makanya di sini ada sebuah metode untuk menyelesaikan deret Taylor, yaitu kita tinjau dulu fungsinya. Oke, aku akan mulai langsung buka jawabannya. Perhatikan bahwa f di sini fx itu adalah x min 1 per X kuadrat min 4X. Ini itu bisa kita pecah jadi X min 1 per X dikali X min 4. Ini bisa kita pecah lagi jadi X min 1 per X dikali seper X min 4. Ini juga bisa kita pecah lagi jadi 1 min seper X dikali 1 per X min 4. Sebenarnya ini kalau kalian udah lancar, kalian nggak perlu pecah satu-satu. Kayak kalian bisa ngelihat ini, ini X-nya bisa dikeluarin, bisa dikaliin ke kanan, terus ini jadi 1 min seper X. Itu nggak perlu repot-repot banyak banget gini sama dengannya. Langsung dari sini ke sini juga bisa. Oke, nah ini ketika kita turunkan fungsi ini, fungsi yang 1 min seper X itu lebih mudah. Karena turunan dari 1 min seper X itu cuman seper X kuadrat. Terus nanti min 2 per X pangkat 3. Gak kayak yang ini. Gak kayak yang awal fx. Fx-nya itu ribet banget turunannya. UV terus-terusan. Yang 1 per X min 4 itu juga cukup mudah turunannya. Tinggal sama. Min seper X pangkat. Seper X min 4 dikuadratin. Terus 2 per X min 4 di pangkat 3 gitu. Nah,
Karena kita misalkan dulu, misalkan, jadi ketika kita punya fungsi yang bisa dibentuk perkalian, ini kita bisa nyari masing-masing deret Taylor-nya. Nanti deret Taylor-nya kita kalikan, itu sama aja. Oke, berarti kita bakal punya di situ, misalkan hx. Oh, jangan hx, gx dulu. Misalkan gx itu adalah 1 min 1 x. Terus hx itu adalah 1 x min 4. Oke. Akan kita cari ekspansi deret Taylor dari masing-masingnya. Akan dicari dari gx dan hx. Sekarang kita cari yang gx dulu. Gx itu adalah 1 min 1 x. Terus kalau kita masukin gc itu bukan gc, maaf, g2. Berarti kita akan punya G2-nya adalah 1 min setengah, itu adalah setengah. Terus kita ini lagi, G aksen X itu adalah 1 X kuadrat. Oke, 1 X kuadrat itu berarti nanti G aksen 2-nya adalah 1/2 kuadrat, 1/4. Terus kita lanjutin turunan kedua. Itu berarti turunan keduanya adalah min 2/x pangkat 3. Oke, terus kita masukin 2-nya. Itu adalah 2 pangkat 3, 8 min 1/4. Oke, terus kita turunin yang ketiga. Itu adalah 6/x pangkat 4. Terus kalau kita masukin turunan ketiga ketika 2, itu akan menjadi 2 kali 2, 4, 16. 6/16 berarti 3/8. 3/8. Oke, nah sekarang idenya itu kita lihat nih. Di soal ada tuliskan hingga 4 suku pertama. Sampai kapan kita bakal nurunin? Sampai suku keempat tersebut. Suku keempat di ekspansi Taylor itu apa? Suku pertamanya fungsi asli, suku kedua turunan pertama, suku ketiga turunan kedua, dan suku keempat turunan ketiga. Artinya kita cuma menurunkan sampai turunan ketiga aja. Gitu. Jadi kita nggak perlu sampai turunan keempat, kelima, tapi kalau kita cuma nurunin sampai turunan kedua, itu juga nggak bisa. Karena nggak bisa nyampe 4 suku nanti yang kita tulis. Karena kita cuma bisa nyampe 3 suku nanti, ya kan? Karena kan ekspansi Taylor itu kan ya ini 3 suku tuh, turunan kedua tuh baru suku ketiga. Kalau hingga suku keempat, hingga 4 suku pertama, itu kita harus nyari sampai turunan ketiga. Begitu pula yang HX-nya. Ini yang GX-nya. Ini aku bakal punya yang HX-nya. Berarti nanti HX itu adalah 1/1/x min 4. H aksen X-nya adalah min 1/x min 4 dikuadratin. H aksen X-nya adalah min 2/x min 4 pangkat 3. Oke, terus turunan ketiganya itu adalah min 6/x min 4. Oke, sebentar. Ini bisa aku naikin biar rapih. Ini bisa aku naikin juga. Oke, berarti ini bisa aku naikin juga. 6/x min 4 pangkat 4 tentunya. X min 4
pangkat 4. Oke. Nah, ini masing-masingnya nilainya berapa? Ketika H ketika 2, H aksen ketika 2, H aksen-aksen ketika 2, H aksen-aksen ketika 2. Oke, H ketika 2 berarti min setengah. H aksen ketika 2 berarti 2 min seperempat. 2 pangkat 3, 8, min 8, min seperempat juga. Min seperempat, terus yang terakhir 6 per X min 4 kuadrat, berarti 6 per ini minus 3 per 8. 3 per 8. Oke, nah. Dari situ, kita akan bisa memiliki ekspansi Taylor. Diperoleh Gx-nya berarti adalah Gx akan sama dengan kita bentuk ekspansi Taylor dari Gx. Gx-nya itu berarti akan menjadi setengah ditambah seperempat X min 2 dikurangi seperempat kali 2 faktorial 8 dikali X min 2 dikuadratkan ditambah 3 per 8 dikali 3 faktorial. 3 faktorial 6. 8 kali 6 adalah 48. Oke, dikali X min 2 pangkat 3. Terus Hx-nya adalah min setengah min seperempat X min 2 min seperempat dikali 2 faktorial dikali X min 2 pangkat 2 dikurang 3 per 8 dikali 3 faktorial adalah 48 dikali X min 2 pangkat 3. Jangan lupa tambah titik-titik-titik, tambah titik-titik-titik. Karena kalau nggak ada titik-titiknya, ini tandanya bukan sama dengan, tapi mengaproksimasi gini. Oke, jadi harus penting, titik-titik itu harus ada. Oke, maka ekspansi Taylor atau deret Taylor dari fx adalah, nah ini kita baru masuk ke new page dulu. Oke, adalah ini aku tulis di sini aja deh kalau gitu. Sini aja, maka bisa nggak ya? Harusnya bisa di sini. Fx itu adalah Gx dikali Hx. Iya kan? Kan ini di sini fx-nya itu Gx dikali Hx ya. Gx-nya itu, Hx-nya itu. Nah, kalau yang tadinya itu fungsi aslinya, sekarang kita tinggal ganti aja Gx Hx-nya pakai ekspansi Taylor-nya. Berarti ini bakal jadi sama dengan yang ini, yang panjang ini. Ini kecilin dulu font ukurannya biar cukup. Ini dikali sama yang Hx. Yang Hx itu yang ini. Udah. Kenapa sih harus dibikin gini? Karena yang tadi, kalau misal kita nurunin manual langsung dari fungsinya, itu bakal ngabisin waktu yang cukup banyak. Oke, ini sepertinya masih kegedean, jadi aku ke kiriin sini, dan ini aku pindahin ke kanan sini. Oke. Nah, dari situ yang kita lakukan adalah kita tinggal mengalihkan antar suku-sukunya. Dengan kata lain yang ini kan kita cuman perlu sampai suku keempat. Suku keempat itu adalah X pangkat 3. X pangkat 3 itu perkalian apa dan apa. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita kalikan setengah kali setengah itu jadi konstanta. Kalau kita kalikan ini ke sini itu jadi X.
Terus kalau kita kalikan ini ke sini, itu jadi X juga. Kalau kita kalikan ini ke sini, itu bakal jadi X kuadrat. Kalau ini ke sini, itu jadi X pangkat 3. Terus kalau ini ke sini, itu bakal jadi X kuadrat. Oke. Berarti yang konstanta dulu, kita kalikan yang konstanta dulu. Ini ke sini ya, satu-satunya, cuman ini ke sini doang. Berarti min seperempat sekarang yang X, yang suku pertama itu kan konstanta, berarti suku kedua yang X. Oke, yang X itu perkalian apa sama apa aja? Ini dan ini. Yaitu adalah, di situ berarti setengah dikali min seperempat, itu min seperdelapan. Min seperdelapan dikurangi seperdelapan. Ini dari sini, setengah dikali min seperempat. Setengah dikali min seperempat, min seperdelapan. Terus seperempat dikali min setengah, min seperdelapan. Berarti min seperdelapan, min seperdelapan. Berarti min 2/8. Min 2/8 itu adalah min seperempat. Berarti sini kita akan dapat, aku bedain deh warnanya. Ini yang ini pakai yang merah. Min seperdelapan dikali X min 2. Akhirnya tetap X min 2, cuma beda konstantanya. Nah, terus setelah itu ini kelihatan ya pakai yang ini. Oh, atau aku bikin lebih tua yang ini. Nah, suku ketiga yang X kuadrat. X kuadrat itu mana aja sih? Yang pertama, ini. Terus ini. Maaf. Ini. Terus ini. Oke, ada 3 perkalian. Berarti kita kalikan yang pertama. Setengah min dikali min seperdelapan, min 1/16. Min 1/16 ditambah 1/16 dari ini. Min 1/16 ditambah 1/16 habis. Terus sisa 1/4 dikali min 1/4. Berarti min 1/8. Oke. 1/4 dikali min 1/4 berarti min 1/8. Oke. Ini terus coba kita cek ulang. Pertama setengah dikali 1/8 X min 2. Itu yang X kuadrat. Oke, berarti min 1/16. Oke. Min 1/16. Terus yang ini berarti min 1/16 ditambah 1/16. Ya. Min 1/16 ditambah 1/16 habis. Terus suku yang selanjutnya itu yang ini. Min 1/4 dikali min 1/4 berarti min 1/8. Selain itu harusnya nggak ada lagi. Ya, berarti min 1/8. Sebentar, ada yang keliru nggak ya? Buat yang X dulu, yang X tadi kita ulang. Berarti yang X itu adalah setengah dikali min 1/4, itu min 1/8. Yang ini min 1/8, min 1/8. Oh, ini min 1/4. Nah, pantes kok ada yang. Oke, ini min 1/4. Oke. Setelah itu kita lihat yang pangkat 2. Pangkat 2 itu setengah dikali min 1/8. Oke, itu min 1/16. Min 1/16. Terus dari sini ke sini itu dikurang. Oke, itu dia. Min itu kan perkalian ditambah. Berarti ini min 1/4, min 1/16 ditambah 1/16 habis. Harusnya habis, ya. Terus yang terakhir yang ini. Min 1/4 dikali 1/4. 1/4 dikali min 1/4 berarti min 1/16. Oke. Benar ya? 4 kali 4 1/4. 4 kali 4 min 1/16 ya. Ditambah min 1/16. Min 1/16. Oke, berarti ini habis. Berarti di sini min 1/16 dikali X min 2 dikuadratkan. Ini baru 3 suku.
Berarti suku yang ketiga yang kita butuh adalah X pangkat 3. Oke, kita lakuin yang sama buat X pangkat 3. Nah, aku pakai warna hijau deh. Oke, yang X pangkat 3 itu berarti ini dikali ke sini. Itu adalah 3 min 3 per 96. Min 3 per 96. Terus yang ini dikali ke sini. Min 3 per 96. Terus yang 1 ke yang 2. Ini min 8 kali 4 min 1/32. Oke, ini min 1/32. Terus yang satunya lagi yang ini ke sini. Berarti ditambah 1/32. Ditambah 1/32. Berarti min 3/96, min 3/96. Berarti itu adalah min 3/48. Gitu. Min 3/48. X min 2 pangkat 3. Ini udah 4 suku pertama. Dengan begitu, kita udah selesai ketemu deret Taylor, ekspansi Taylor atau deret Taylor dari fx. Gitu. Jadi kita kali-kaliin. Dan itu PR-nya mungkin dikali-kaliinnya sih. Oke. Dengan begitu selesai sudah untuk Aleph Kalkulus 1 ini dari yang soal yang pertama. Itu tentang limit. Yang kedua tentang turunan implisit, yang ketiga dan keempat garis singgung dengan tipe berbeda, dan yang terakhir itu adalah deret Taylor. Oke, bila ada kesalahan dalam aku berbicara atau menjelaskan ataupun kekurangan, aku mohon maaf. Terima kasih untuk yang teman-teman yang udah nonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.